kami menuntut semuanya, termasuk siapa saja yang ditangkap secara tidak berkeadilan untuk dilepaskan. Dengan ini kami pastikan gerakan kami baik di Jakarta, di seluruh tanah air, di mancanegara tidak akan berhenti. Begini, kita ini kan bertamu, meminta izin untuk menengok kami presidium, eksekutif dan lainnya lagi. Nah, sudah minta, kami menunggu sampai ada jawaban. Ya sudah, terima kasih, nggak ada masalah kan? Kami datang untuk menuntut keadilan yang ditegaskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak dapat izin ya sudah, kita kembali aja, nggak ada masalah. Ulang lagi. Kami datang dengan suara moral agar pemerintah, aparat pemerintah secara sejati menegakkan keadilan. Sebab keadilan akan dilawan oleh rakyat. Oh, nggak mungkin kalau itu kita memastikan karena kami bukan organisasi yang menggerakkan dan ikut turun, ya kan? Karena kami kan tidak punya jaringan dan tidak punya massa. 8 petinggi dan anggota koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami ditangkap terkait demo Omnibus Law yang berakhir ricuh. Menyusul kabar tersebut, pentolan kami, Gatot Nurmantio hingga Din Syamsuddin merapat ke Barreskrim Polri. Pantauan di lokasi, Gatot hingga Din tiba di gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan Kamis pukul 12.17 WIB. Gatot belum banyak berbicara soal kedatangannya dan akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Idham Aziz terlebih dahulu. Mau bertemu Kapolri dulu, kata Gatot. Berdasarkan agenda yang diterima, kedatangan Gatot dan kawan-kawan terkait permintaan pembebasan tokoh kami. Usai audiensi akan ada keterangan pers yang disampaikan. Sebelumnya, 8 anggota kami ditangkap tim Cyber Barreskrim Polri. Polri menyebut penangkapan tersebut bermula dari percakapan di grup WhatsApp. Penangkapan bermula dari percakapan di grup WhatsApp, kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono di Mabes Polri Jakarta Selasa 13 Oktober. Berikut urutan penangkapan ke-8 petinggi anggota kami. Jumat 9 Oktober 2020, Ketua kami Medan, Hairi Amri di Medan oleh Polda Sumut. Sabtu 10 Oktober 2020, inisial JG oleh Polda Sumut, inisial NZ oleh Polda Sumut, inisial KA di Tangerang Selatan oleh Barreskrim Polri. Senin 12 Oktober 2020, deklarator kami Anton Permana di Rawamangun Jaktim oleh Barreskrim Polri, inisial WRP oleh Polda Sumut. Selasa 13 Oktober 2020, petinggi kami Syahganda Nainggolan di Depok oleh Barreskrim Polri, inisial JH oleh Barreskrim Polri di Cepete Jaksel oleh Barreskrim Polri. Sejumlah petinggi koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami seperti Gatot Nurmantio dan Din Syamsuddin ditolak masuk Barreskrim Polri untuk menjenguk rekan-rekan yang ditahan. Polri menjelaskan soal penolakan terhadap Gatot CS. Jadi begini, yang namanya orang mau menengok tersangka itu ada jadwalnya, kata Kadif Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta 15 Oktober 2020. Argo menyebut ketersediaan jadwal pun bukan jaminan Gatot Nurmantio CS bisa menjenguk anggota kami yang ditahan. Ini tidak dimungkinkan jika pemeriksaan masih berlangsung. Apabila ada jadwalnya pun, kalau masih dalam pemeriksaan juga tidak kita izinkan. Itu di sana karena masih dalam pemeriksaan, sebut Argo. Argo meminta semua pihak saling menghargai. Argo menegaskan penyidik masih bekerja memeriksa para anggota kami yang ditahan dan semuanya kita juga harus
sama-sama saling menghargai bahwa penyidik juga masih bekerja, masih memeriksa dan sebagainya. Tentu kita tahu seperti itu, kata Argo. Setelah tak bisa menjenguk rekannya, Gatot bersama rombongan kami keluar dari gedung Bareskrim. Gatot mengatakan tak ada masalah jika dirinya bersama kami ditolak masuk. Ya begini, kita kan bertamu, meminta izin untuk menengok, kami presidium, eksekutif dan lain-lain. Kami menunggu sampai ada jawaban. Ya terima kasih, nggak ada masalah, ya sudah, kata Gatot. Pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Gatot Nurmantio hingga Din Samsudin merapat ke Bareskrim Polri setelah 8 petinggi dan anggotanya ditangkap. Namun rombongan kami tak bisa masuk ke gedung Bareskrim dan sempat terlibat adu mulut dengan polisi yang bertugas. Pantauan detik.com di Bareskrim Mabes Polri Kamis 15 Oktober 2020, Gatot bersama Din dan rombongan kami awalnya menunggu di lobi Bareskrim untuk menunggu izin bertemu dengan Kapolri Jenderal Idham Aziz. Namun Gatot CS lalu mendapat laporan bahwa Kapolri tidak berada di tempat. Kami bersama dengan divisi-divisi yang ada dan komite-komite yang ada ingin bertemu Kapolri. Tapi dari jawaban tadi, Kapolri selama masa Covid ini lebih banyak tidak ada di kantor, kata Ketua Komite Eksklusif kami Ahmad Yani di lokasi. Rombongan kami pun tetap mencoba masuk ke gedung Bareskrim, namun mereka dihalangi oleh polisi yang berjaga di lobi hingga akhirnya terlibat perdebatan. Ahmad Yani pun mencoba melobi agar pihaknya diperbolehkan menuju lantai 15 untuk bertemu dengan Syahganda Nainggolan hingga Jumhur Hidayat. Polisi bergeming dan tetap melarang rombongan kami masuk. Suasana lalu memanas saat Yani tetap meminta agar pihaknya bisa diperbolehkan masuk. Sempat terdengar suara bentak-bentakan. Adu mulut Yani dan polisi masih berlangsung beberapa saat dan coba dihentikan oleh anggota kami yang lain. Karena tetap tak mendapat izin, rombongan kami akhirnya meninggalkan gedung Bareskrim Polri. Gatot Nurmantio bersama Din Samsudin dan presidium kami lainnya meninggalkan gedung Bareskrim tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Polri memamerkan 9 tersangka penghasutan terkait demo tolak Omnibus Law yang berakhir ricuh pada 8 Oktober 2020 lalu. Para tersangka yang ditunjukkan itu diantaranya merupakan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami. Pantauan detik.com, para petinggi kami yang menjadi tersangka itu dipamerkan saat Polri menggelar jumpa pers terkait aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja. Jumpa pers digelar oleh Kadif Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono dan Dirtipit Cyber Brigjen Slamet Uliandi di Bareskrim Polri Jakarta Kamis 15 Oktober 2020. Terlihat 9 tersangka yang ditangkap di Medan dan di Jakarta itu dipamerkan dalam jumpa pers itu. Tampak 5 orang pria dan 4 perempuan. Mereka tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Para tersangka itu juga tampak diborgol. Beberapa tersangka tampak berada di barisan depan. Para tersangka yang berada di barisan tersebut diantaranya Ketua kami Medan Hairi Amri KA dan petinggi kami Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat JH dan Anton Permana AP. Tersangka lainnya juga ikut dipamerkan. Tersangka lain yang ikut dipamerkan adalah Juliana JG, Novita Jahara S NZ, Wahyu Rasasi Putri WRP, Kingkin Anida KA dan Dedi Wahyudi DW yang merupakan admin akun @podoradong. Dalam jumpa pers, Argo mengungkapkan peran-peran para tersangka. 4 tersangka dari Medan melakukan aktivitas di media sosial yang diduga menjadi salah satu penyebab demonstrasi berakhir dengan kerusuhan. Ada beberapa kegiatan yang terpantau di media sosial. Yang saya sampaikan dari Medan, yang dari Medan ini akhirnya kita menemukannya. Ada 2 LP, kemudian ada 4 tersangka yang kami lakukan penangkapan dan penahanan, ujar Argo. Pertama KA, JG, NZ, dan kemudian ada WRP, imbu Argo.
Sementara tersangka lain yang ditangkap di Jakarta, salah satunya Jumhur Hidayat, diduga mengunggah ujaran kebencian melalui akun Twitter pribadinya yang berkaitan dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Cuitan itu disebutnya berakibat pada suatu pola anarkis dan vandalisme. Tersangka JH ini di akun Twitternya menulis salah satunya undang-undang memang untuk primitif, investor dari ERT dan pengusaha rakus. Ini ada di beberapa tweetnya, kata Argo dalam konferensi pers di Barreskrim Polri, Kamis 15 Oktober 2020.